Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, bicara tentang pengurangan beratnya pidana berdasarkan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengurangan beratnya pidana bisa terjadi karena beberapa sebab. Seorang terpidana dapat dikurangi pidananya karena ketentuan dalam proses peradilan pidana karena sifatnya perbuatan. Pengurangan pidana karena proses peradilan yang dimaksudkan diantaranya ialah pengurangan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 61 dan pasal 82 ayat 3 KUHP baru. Pasal 61 KUHP baru menyatakan bahwa pada ayat 1, pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pada ayat 2, pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda. Kemudian dalam pasal 82 ayat 3 KUHP baru yang menyatakan jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Pada dasarnya hanya penegasan saja dari pasal 61 ayat 2 KUHP baru. Perbedaannya jika di dalam pasal 61 ayat 2 KUHP baru pengurangan pidana bertolak pada pidana denda yang telah dibayar, sedangkan pada pasal 82 ayat 3 KUHP baru pengurangan pidana bertolak pada penjatuhan pidana pengganti. Pengurangan pidana karena sifatnya perbuatan dalam KUHP baru. Pada dasarnya hanya penegasan saja dari pasal 61 ayat 2 KUHP baru. Perbedaannya jika di dalam pasal 61 ayat 2 KUHP baru pengurangan pidana bertolak pada pidana denda yang telah dibayar, sedangkan pasal 82 ayat 3 KUHP baru pengurangan pidana bertolak pada penjatuhan pidana pengganti. Pengurangan pidana karena sifatnya perbuatan dalam KUHP baru yaitu pertama, permufakatan jahat yang diatur di dalam pasal 13 KUHP baru. Permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana hanya dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang sangat serius. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Di dalam KUHP baru terdapat ketentuan yang meniadakan pidana bagi pelaku permufakatan jahat yang menarik diri dari kesepakatan itu atau melakukan tindak pidana yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Kemudian pengurangan pidana karena sifatnya perbuatan dalam KUHP baru yang kedua yaitu tindak pidana persiapan yang diatur di dalam pasal 15 KUHP baru. Dikatakan ada persiapan apabila pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, pengumpulan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. Sama dengan tindak pidana permufakatan jahat, tindak pidana persiapan ini hanya dijatuhi pidana bagi tindak pidana yang sangat serius. Kriteria persiapan ditekankan pada sifat bahayanya tindak pidana, misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana persiapan ini dimaksudkan terutama untuk mengantisipasi atau mencegah tindak pidana yang menimbulkan korban yang bersifat acak. Pada umumnya, tindak pidana yang dilakukan adalah menghendaki terjadinya suatu akibat.
Tindak pidana persiapan ini hanya dapat digunakan pada tindak pidana yang sangat serius dan penggunaannya pun harus ditentukan berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud sebagai sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pidana untuk tindak pidana persiapan paling banyak 1/2 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan pidana bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana persiapan. Kemudian pengurangan pidana karena sifatnya perbuatan dalam KUHP baru yang ketiga, yaitu tindak pidana percobaan yang diatur di dalam pasal 17 KUHP baru. Pada pasal tersebut dikatakan ada percobaan jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaan tidak selesai, atau tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Adapun yang menjadi ukuran adanya permulaan pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Hukum pidana mengapresiasi terhadap mereka yang secara sukarela setelah melakukan permulaan pelaksanaan tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, atau dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapai tujuan atau akibat perbuatannya, kepada mereka yang secara sukarela tidak menyelesaikan permulaan pelaksanaan atau mencegah tercapainya tujuan atau akibat dari tindak pidana tidak dipidana. Dengan demikian, tindak pidana percobaan akan berlaku dalam hal tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam pasal 18 menyatakan percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri, secara sukarela, atau dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. Meskipun pelaku atas kehendaknya sendiri secara sukarela tidak menyelesaikan perbuatannya atau telah mencegah tercapainya tujuan atau akibat dari perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan permulaan itu telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana tersendiri, dalam hal pelaku telah mencegah terjadinya perbuatan yang dituju atau telah menimbulkan akibat yang dilarang, atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana, pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut. Dalam pasal 19 menyatakan percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2 tidak dipidana. Kemudian pengurangan pidana karena sifatnya perbuatan dalam KUHP baru yang keempat, yaitu tindak pidana pembantuan yang diatur di dalam pasal 21 KUHP baru. Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori. Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 tahun. Pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana maupun keterangan, sehingga tidak termasuk perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana, atau memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan. Untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang. Karena perbuatan ini merupakan delik tersendiri yang ditentukan pada pasal 282 KUHP baru. Ketentuan memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerjasama yang erat antara mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Tetapi dalam tindak pidana pembantuan dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta melakukan tindak pidana. Kemudian pengurangan pidana karena sifatnya perbuatan dalam KUHP baru yang kelima, yaitu tindak pidana dilakukan oleh penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual yang diatur di dalam pasal 38 KUHP baru. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai tindakan. Pengurangan pidana diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Dalam hal tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, bahkan tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Adapun yang dimaksud dengan disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial, gangguan mental serius, bipolar, depresi, anxiety atau kecemasan, dan gangguan kepribadian. Kemudian B, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain autis dan hiperaktif. Kemudian yang dimaksud dengan disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas Grahita dan Down syndrome. Pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana. Sahabat penyuluh, demikian tentang alasan yang mengurangi beratnya pidana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.